Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia khusus untuk kelas 8. Dan tema yang akan kita angkat di sini adalah tentang eh, fiksi dan non-fiksi. Bisa dilihat judulnya ya. Nah, baik. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini apa tujuan Anda sekalian belajar materi ini hari ini? Setidaknya ada beberapa tujuan. Jadi perhatikan tujuan ini, dan kalau tujuan ini tidak tercapai, berarti Anda sekalian harus ulangi lagi, ya kan? Harus ulangi lagi. Nah, tujuan yang pertama adalah Anda sekalian mampu mengetahui pengertian dan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Jadi di pertemuan ini, Anda sekalian harus tahu apa sih buku fiksi itu, apa sih non-fiksi itu, dan apa ciri-cirinya. Nah, kalau belum tahu, berarti saya mungkin yang kurang bagus menjelaskan, atau nanti yang tidak perhatikan, ya kan? Nah, tujuan yang kedua adalah Anda sekalian mampu membedakan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Baik, yang terakhir adalah Anda sekalian mampu membuat rangkuman dan peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Catat itu. Nah, baik, langsung saja Anda sekalian. Di sini kita akan membahas tentang karya sastra ya secara umum. Secara umum karya sastra itu dibagi atas dua. Bisa dilihat ya, bisa dilihat di mana, di sana atau di sini, ya kan? Yang pertama adalah ini ya maaf. Nah, yang pertama adalah fiksi ya. Yang pertama adalah fiksi, bisa dilihat, dan yang kedua adalah non fiksi. Nah, di sini kita akan fokus ke yang pertama dulu, yaitu karya sastra fiksi. Apa itu karya sastra fiksi, anak-anak sekalian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi itu adalah 1. cerita rekaan, 2. rekaan khayalan, yang terakhir 3 adalah pernyataan yang hanya muncul dari khayalan atau pikiran. Nah, jadi bisa dikatakan fiksi ini adalah sebenarnya sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak nyata anak-anak sekalian. Nah, jadi menurut ahli seperti Chris Marsanti menyebutkan bahwasanya fiksi itu merupakan karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, satu lagi dari Nurgiantoro, itu fiksi merupakan prosa naratif yang mempunyai sifat imajinasi akan tetapi tetap rasional atau masuk akal, dan mengandung kebenaran yang mendramatisirkan hubungan antar makhluk hidup. Jadi intinya anak sekalian, kalau pusing dengan definisi ini atau pengertian ini, intinya fiksi itu adalah tidak nyata, ya kan, atau hanya berdasarkan khayalan dari si penulis anak sekalian. Baik, jenis-jenis fiksi yang pertama adalah cerita pendek ya. Jadi yang pertama adalah cerita pendek. Ya kan, jenis pertama adalah cerita pendek. Jadi cerita pendek ini ciri-cirinya adalah dia memiliki setidaknya minimal 2000 kata Anda sekalian, ya kan, 20.000 kata. Nah, yang kedua adalah novela. Ya, novela ini merupakan karya yang memiliki antara 17.500 kata, tapi di bawahnya 50.000 kata. Jadi antara 17.000 kata sampai 50.000 kata ya, di range-nya antaranya itu. Bisa dilihat di atas. Yang terakhir adalah novel. Nah, novel ini merupakan karya dengan panjang katanya 50.000 ke atas. Nah, beda dengan novela tadi, itu maksimal 50.000 kata. Tapi kalau novel itu minimal dia 50.000 kata, bahkan lebih dari itu. Nah, sekalian. Nah, jadi ada 3 ya jenis-jenis karya fiksi, bisa dilihat di samping kita. Nah, ciri-ciri fiksi anak-anak sekalian, pertama terdapat bagian lakon. Nah, lakon ini pemeran. Yang kedua adalah terdapat kejadian yang dilakonkan. Ada kejadiannya anak-anak sekalian. Yang ketiga, bahasanya tidak seragam. Yang keempat, kumpulan kejadian dirangkai secara berurutan. Jadi dia berurutan ya kisah-kisahnya. Nah, atau rangkaian ceritanya. Nah, apa fungsi fiksi? Fungsi fiksi anak-anak sekalian. Nah, menurut Muhardi dan Hasanuddin itu mengungkap bahwa fungsi fiksi yakni adalah memperbanyak atau mengembangkan nilai normatif dan juga nilai estetis serta mengembangkan nilai praktis. Nah, intinya anak-anak sekalian, di antara fungsi fiksi ini sebenarnya adalah untuk memberikan pengajaran, pengajaran kepada objek kita atau kepada para pembaca. Misalnya contoh ya, ada cerita fiksi atau cerita khayalan di mana penulis di sini dia berkhayal
bagaimana supaya pembaca saya misalnya dia misalnya menjadi rajin berbakti kepada orang tua misalnya, atau bagaimana supaya dia rajin membersihkan. Maka dibuatlah kisah sesuai dengan khayalannya si penulis yang menyinggung keutamaan membersihkan misalnya, dia singgung di situ, dia tulis dan lain sebagainya. Jadi dia punya pesan moral ya cerita fiksi ini. Nah, yang kedua itu sebagai media sarana untuk menelurkan pikiran kreatif, kepekaan rasa, kemapanan visi, kebijakan serta kearifan sang pengarang. Nah, yang ketiga, nah fiksi sebenarnya itu merangsang si pembaca agar mengenali, menghayati, menganalisis dan merumuskan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam cerita atau fiksi dari atau kisah dari fiksi tersebut. Nah, kita ketahui kalau cerita fiksi itu biasanya dari awal sampai terakhir itu dia lengkap ya, mulai dari tokohnya, alurnya dan lain sebagainya, ada pesan dan kesannya di dalam. Jadi pengarang dan si pembaca ini berusaha saling terhubung secara emosional. Nah, anak-anak sekalian. Nah, baik. Di sini ada contoh karya sastra fiksi. Yang pertama adalah fiksi roman. Contohnya adalah Gadis Empat Zaman, Sidul Anak Jakarta. Kalau kalian pernah lihat, maka ini adalah contoh fiksi. Dia tidak nyata, ya kan? Nah, yang kedua adalah contoh fiksi cerpen anak-anak sekalian. Cerpen seperti Oh Mama Oh Papa yang umurnya 70 tahun mungkin pernah nonton ini film, ya. Cinta Tak Kunjung Tiba dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah contoh fiksi novel. Misalnya ada Dilan, ya kan mungkin teman-teman atau anda sekalian sudah pernah nonton. Ada cinta ketika cinta bertasbih. Ya, saya rasa ada juga pernah ada yang baca ini novel yang sangat terkenal. Nah, baik anda sekalian. Nah, sekarang kita lanjut ke non fiksi, ya kan? Non fiksi. Nah, non-fiction Anda sekalian itu berdasarkan kenyataan, fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi dia kebalikan dari fiksi. Kalau fiksi, dia tidak nyata, beda halnya dengan non-fiksi. Non-fiksi itu dia nyata, real, atau benar-benar terjadi Anda sekalian. Jadi non-fiction adalah karya penulis yang di dalamnya terdapat sesuatu yang nyata, bisa dipertanggungjawabkan isinya di dalam. Nah, pembagian non-fiction Anda sekalian, yang pertama adalah non-fiksi murni, dan yang kedua ada non-fiksi kreatif. Nah, murni ini adalah cerita yang memiliki isi yang menurut pengembang yang didasari dari data yang otentik. Di sini ceritanya tentang sebuah data real ya yang dikembangkan menjadi sebuah imajinasi dalam bentuk karangan tertentu seperti novel, puisi, dan sebuah prosa. Tapi sekali lagi dia betul-betul terjadi Anda sekalian. Nah, baik. Contoh non-fiksi misalnya yang membahas tentang travelog, skripsi, sejarah, dan lain-lain. Nah, baik anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika menanggapi sebuah buku. Yang pertama adalah identitas buku. Nah, identitas buku itu biasanya terdapat judul buku, nama penulis, nama editor, berapa halaman, cetakannya tahun berapa, dimensi atau ukurannya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, ya kan? Jenis sampulnya, kategori, harga, dan nomor ISBN-nya. Nah, biasanya bagi teman-teman atau anak-anak sekalian yang pernah ikut lomba resensi buku, nah biasanya ini masuk ini salah satu poin penilaian yaitu identitas buku. Yang kedua adalah kepengerangan, itu menceritakan siapa biografi singkat penulis buku tersebut anak-anak sekalian, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sinopsis, berisi tentang ringkasan buku. Sinopsis ini biasanya terdapat di bagian belakang buku ya, itu berisi ringkasan buku. Nah, baik yang keempat adalah penilaian buku. Ini berisi tentang kelebihan dan kelemahan buku. Jadi kalau buku itu setelah dibaca, itu kita nilai atau lihat ya identitas bukunya, siapa, berapa ukurannya, apa judulnya, nama penulisnya, ya kan, terus siapa yang karang, siapa dia sebenarnya ini yang karang, si pengarangnya, dan bagaimana ringkasan bukunya, dan terakhir itu menilai apa kelebihannya ini buku dan apa kelemahannya ini buku Anda sekalian. Nah, baik. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya adalah membuat tanggapan tentang struktur lengkap, identitas cerpen, keperangan sinopsis atau penilaian cerpen dari cerpen Selawat Dedaunan. Jadi ceritanya ini kita resensi cerpen ya, dan cerpen yang kita akan resensi adalah Selawat Dedaunan, cerpen Selawat Dedaunan. Nah, baik, yang menjadi penilaian di sini adalah khususnya struktur cerita fiksi
dan pengembangan cerita fiksi. Baik, terima kasih banyak anak-anak sekalian telah menyimak. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya langsung WA ke Ustadz Fadil. Kita akan diskusi banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.